Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kakek utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasa itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa waladhi ja'alakum summa amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, itu mesti reaksi hotul jasmi. Napa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu di mana? Saya jawab tadi,
Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum wasifam minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Jangan udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafih melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kuti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat besok. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali banyak di aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak singgarane wong Aceh itu mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuhrikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih yang husnudzon lah, berarti sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur.
Tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya kita. Hobinya tuh kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Ya. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne dibanding paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling ini nggak sampai ilmu apa meneh diperjualbelikan tuntas kok ngadepi aku sama saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Ebebane mati ning apa? Ebebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya ikut Safif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Mope. Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan mama ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat gak masalah. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak orang tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah.
Betul nak lo. Lo kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah, kowe bima amantum. Gue mikir, mana yo, seudon lu rasa di lembaga, no seudon. Lalu seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin punya. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih enom. Wis ngono tak pilih dulu. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata rapi-rapi ya bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nanganut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya saya tak elang. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik nyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran ini wae pangeran ngetikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikum misain. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu azab. Ya sudah kalau kena azab bisa aja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas ya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki mitu. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu aja walu. Jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning fikih, tapi rasa galiran nanya. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi itu istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak rausah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik.
Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener Pak. Wah semuanya tenan. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catat tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahmanil kusuma. Saya pertama orang sing sungkan yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaino para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa sambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah. Lho nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale ki melarat terus bab apa ya? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Oh, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Dia sauni-unine nek wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya sempo ora roh, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Ponyen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nek pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal gune iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri lalau fitnatul lakum wa mataun ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kekartose. Oh cangkemmu bak ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Mboten ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas kok Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora bocok ini ya. Wah, buat aku itu khotimah, jadi ora roh. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni bener roh Mas, hukume digoten roh. Wani nglakoni berarti jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Kok khatamane urunan Mas? Kebur ya. Ya urunan ya. Oke kabeh. Kemudian Mas. Kebur. Berangkatnya. Mulai ini kan umur berapa? Cukup belum? Berapa? Ngatasi misalnya 10 tahun kas digawe paling goblok bisa 10 tahun apa mana nak cerdas 1 tahun Sangulan oh siapa Sangulan oh kak kebule siap aku lah ya urun yakin dua raja nih nanti mau tuh kebun wong keramat mau tuh kebun Tuhan ngenteni pidato umbi suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet.
Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kaza wa kaza. Misalnya ina aro'aitum atakum kaza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan? Kok kowe ngerasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe. Ora trimo, lho mbalik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak mbalik, kok duwe akeh. Juga di mbalik wis nyangoni. Sing nyangoni kok wah duwe akeh mbalik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum, Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatu hubungane mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamanane majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kula yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknanya kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso mancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku nek arah kutah ra dikekno aku. Ya sudah, ini ditakdir buta karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medeni nek ra jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo.
Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal Alkitab, tak tes kok lali ayat itu ngelakoni dosa gede ya tau ora? Nih hadis dosa paling gede. Uang dikai ayat Quran kemudian. Tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini sematekori masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrim wong Quran lali dosa gede. Nak ra ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ono mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ono wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munif ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibul tak kei waktu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman pe nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayate qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena ada, ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena ada. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan mitra ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh, sopo mereka pengeran wapi ada ngono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukumnya khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi. Bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Bagianat wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi gula ilmu ya wajib ku ana nggone nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngaji ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae bisa istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Jadi saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Akhirnya umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi, wis sholat, wis maca sholawat. Zaman akhir kau ingin rusak ibadah, buat tuduh nak kena ada, saat. Wes tak nak kena sanksi kau Kanjeng Nabi lo nak ngedikan ini. Kanjeng Nabi nak ngedikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah rung disangoni, blonjo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol.
Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Kenanya murid pluraliane lho. Jadi sunnah Rasul itu komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni sebuah lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngerti kan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi wadil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi kau duwe Quran ora dijogo, jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab Allah sithik-sithik bojone minggat, rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istenak, kurang apa. Kuwi sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis tahun bar wis pinter lho. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran muka kaum sira. Wa wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lagi kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ana sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ra iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jan to ra gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Masa mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nak rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin nak rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dhek uteke cek waras, sing ngerti nak rokok iku madharat. Aja kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Itu membayar fayuhikokum bima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku, nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingno Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek duit ganti. Makanya ketika kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi, Nabi wis Nabi, wis tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang orang top kau yang itu. Pak Trimo Kiai Nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asarabuhu intol lakokunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhun yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran bela Nabi, nek bela kita. Karepe iku kali-kali embargo enak menawa dibela pangeran. Sebune pangeran tetep bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono.
Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap. Lu aneh loh, namun pinter ngaji kan roh nikmati ilmu aja. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Iya kan ya. Hebat lho. Pokoknya rahmat. Jadi nek orang lali Quran ora usah mbok waca, mlebu ayat istisna. Sanut terbuka Salatan illa insyaallah. Lah masyaallah kakek ya. Padahal cara nahwu iku mustasna iki jumlahe ra oleh padha mek mustasna. Terus dene lali sithik. Normale. Kalau pulang hilang. Sing eling kok jos amat. Iki artinya mustasna ya stagrikul. Itu dia takwa aneh. Wakada balan gorono bil Quran sopo kaum muka kaum siro atau bahwa te Quran wal hakku mesti bener ayo sitku teksi bener kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora nang seneng atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malih sing sira kabeh inna ma ana mesti teng sing mudiron sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring wa da iki qabla mesti ngeden perintah kita kean perang Stena wes ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok mariku malu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina oh so wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu nek kudu wani ya niku nek orang baca kowe kudu wani repot sampai wasito itu sering ISIS itu sering tapi dia ISIS yang lunak yo tenan ada setoran yo mulai kapan nih kira mau nak cerdas kira kayak mana 9 bulan oh coba aku ora percaya waktu Sama 2 tahun itu. enggak sing umum sing umum kira orang tahu Nggih, 2 tahun. tiga sing umum berarti orang yang berapa teman dua akhir lah aku ya urun kayak tenang ya aku ya urun kabeh ya urunan ya juga saat ini rasa sama-sama orang tahu nek enteng paling pasti kok kebur kira Mas paling kebur 20-an. lah pasti kok paling salah nang larange 30 jadeng tak berasa iya lengkap nih pokoknya dakokne padi-padi Pak sampai hadirin seteko ada kafe kok gak imut blas biasanya sing diwisuda kan aja imut iya kondi you know likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam likul linabaim saben-saben gede cerita khabar nek cerita mustaqarrun utai gon tetep setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum ora kabeh gampang kena azab ini bener saya kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi napa potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa ada jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan tenggene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatun minkum nu'adzib taifatan artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulane ngaji tuh. Memang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya 2. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola ya kafir fakot bagi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Begini mau kalimat thayyibah, pantasnya kan yo ora kafir tenan.
Malah guru tauhid ya kelas gini. Guru tauhid ya darani sabir. Wah sembrono kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin itu kula. Ning sarang kubrol yakinnya semulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nak umune ngaji tok nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang itu tau. Ya maju ya. Lan nek nak takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukan kula niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron tego tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumipung adab di fil waktu wastaqiron jadi tetep apa adab wa minhu adab itu. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat sing diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa ini wa makana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak malu kafir kesandung. Wae mulang kok malah ngobyek. Kok dieling no kesandung ayo lumayan yo jos yo ngerti yo alhamdulillah ora sangat diasar coba terus ora sangat diasar wis pinter